Halo lur, Kalma Sport lagi ngadain giveaway berhadiah laser spike. Caranya gampang banget, subscribe channel Kalma Sport dan jangan lupa like dan komen video ini. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andriza di channel Kalma Sport Pusat Senapan Angin kaliber 4,5. Halo lur, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke dulu bediler, jadi di video ini sedikit berbeda. Kita tidak bahas stok terbaru atau kita tidak review. Kali ini kita akan bahas cara memperbaiki senapan angin yang mengalami kebocoran ya dulu bediler. Nah, jadi di sini kita akan kasih tutorial. Harapannya dulu bediler bisa memperbaiki senapan anginnya sendiri di rumah ya dulu bediler. Oke, jadi di sini ada contoh untuk senapan yang akan kita perbaiki. Di sini ada Apollo stainless ya dulu bediler. Nah, jadi untuk cara memperbaiki senapan angin itu pada dasarnya sama. Misalnya ini Apollo PCP Apollo stainless, untuk yang Apollo klasik yang bahannya kuningan ataupun yang bahannya gejluk atau modelnya gejluk itu sebenarnya sama saja dulu bediler. Atau yang moseran seperti itu ya dulu bediler, hanya berbeda di konstruksinya saja. Jadi pada dasarnya itu mirip-mirip. Ya gitulah pokoknya. Oke, jadi di sini ya untuk kebocorannya ada titik-titiknya, biasanya ada di bagian depan di sini. Di bagian pengisian anginnya, kupler atau dratnya ya. Kalau misalnya masih menggunakan model drat, jadi di sini. Oke, di situ yang pertama, yang kedua bisa dari larasnya di sini. Laras, terus di bagian belakang di sini atau bisa di bagian chamber di sini ya. Ya, jadi situ. Atau yang ketiga, bisa mengalami lewat manometernya. Nah, untuk yang manometernya ini mutlak harus dipatri ya. Kalau misalnya menggunakan model patrian ini harus dipatri. Jadi kita nggak bahas yang itu, kita akan bahas cara bongkarnya aja. Misalnya dari tutup depan dan kita bongkar juga untuk tabung dalam di sini ya dulu bediler. Nah, di sini harapannya dulu bediler bisa step by step-nya. Jadi kemungkinan untuk video kali ini akan durasinya panjang. Kalau misalnya dulu bediler pengen cepat, monggo di skip aja nggak apa-apa, dicepetin aja untuk cara benerinnya. Jadi di sini step by step-nya, monggo dulu bediler biar bisa benerin sendiri. Oke dulu bediler, jadi cara kita mendeteksi kebocorannya ya, bisa kita celupin senapannya ke air ya. Jadi bisa celupin aja semuanya nggak apa-apa. Jadi satu utuh gitu dicelupin nggak apa-apa, jadi biar bisa tahu mana-mana aja titiknya yang mengalami kebocoran. Oke, yang pertama-tama ya, untuk cara benerinnya, pastikan dulu bediler wajib untuk habisin anginnya dulu. Karena untuk anginnya ini sangat berbahaya sekali, atau misalnya apabila misalnya ada angin di dalam senapan. Jadi pastikan untuk anginnya harus dikeluarkan terlebih dahulu. Untuk cara ngeluarin anginnya bisa pakai dua cara ya. Kalau di saya itu, pertama mengeluarin lewat manometernya. Jadi kita gembosin manometernya. Jadi ini manometernya kalau mau dikendorin bisa pakai kunci yang ini ya. Ini nomor 24 ya. Jadi kendorin lewat itu, lewat nomor 24 ini kuncinya ces gitu. Pokoknya. Atau bisa lewat cara manual. Caranya kita tembak-tembakin aja. Nah, kita habis-habisin sampai 0. Ini kebetulan ada 2000 PSI ya. Kita habisin sampai 0. Skip aja. Oke lor, jadi ini anginnya sudah habis ya. Kita keluarin pakai cara manual, tadi kita tembak-tembakin, ini sudah habis anginnya. Nah, sekarang kita masuk ya. Jadi di sini untuk alat-alat yang biasanya digunakan ya, di sini pakai obeng, bisa pakai, kalau ini kan obengnya plus min ya, jadi satu. Kalau dulu bediler nggak punya yang kayak gini bisa dua ya, satu min, satu plus. Terus yang selanjutnya ini kunci L ya, kunci L. Terus di sini ada palu untuk ngeluarin pennya ya. Karena untuk Apollo stainless ini menggunakan pen, jadi kita keluarin pakai palu nanti. Nah, selanjutnya ini nanti untuk ngeluarin yang bagian di bawah di sini. Kunci yang nomor ini. Nomor 12.
Oke, jadi itu untuk alat-alatnya ya. Oh ya, nah ini untuk ngeluarin tabung dalamnya nanti. Kalau di saya menggunakan ini, kalau misalnya dulu bediler nggak punya alat ini bisa pakai pralon nantinya. Jadi untuk ngeluarin tabung dalam ini dari bagian belakang ke depan ya. Gitu, nanti pakai ini. Oke ya, jadi untuk case pertama apabila kebocorannya ada di bagian kuplernya di sini ya. Nah, jadi di sini kita buka pennya yang ada di bagian tutup depan di sini karena full stainless ini ada dua ya. Jadi kita keluarin. Kita keluarin menggunakan palu ini ya. Untuk alatnya bisa pakai paku, maksudnya untuk ngeluarin ininya bisa pakai paku. Kalau saya pakai ini ya. Ini kunci L yang dimodifikasi ada gagang kayunya. Jadi dipukul gitu aja. Gini. Tak gitu. Oke. Nah, ini agak sulit ya, mungkin nanti di skip aja untuk video yang ini, ngelepas pennya. Sambil malu. Ya. Nah, ini udah agak copot satu ya. Jadi ini, jadi kita lanjutkan aja. Oke, nah jadi kayak gini ya. Ini untuk pennya. Satu, tinggal satu lagi. Oke, udah lepas ya. Nah, jadi dua, kayak gini ya dulu bediler. Ini untuk pen yang bagian tutup depannya. Nah, jadi yang ini ya. Ini udah copot. Nah, sekarang kita keluarin ya. Kita keluarnya bisa kita dorong-dorong. Nah, itu udah keluar tuh. Nah, kayak gini ya. Nah, oke, udah keluar. Nah, oke, dulu bediler. Jadi ini untuk tutup depannya yang udah berhasil kita keluarkan. Jadi untuk pennya dua ini tadi. Ini ada di lubang ini ya. Lubang dua ini. Nah, kalau bocornya di bagian tutup depan ini, kita bisa cek seal-sealnya ya. Kita bisa cek seal-sealnya apakah ada yang sobek gitu. Kalau misalnya ada yang sobek, kita ganti aja seal-nya. Karena itu jadi salah satu penyebab kenapa bocornya bisa dari bagian depan ini. Jadi kita cek ada seal-sealnya yang sobek apa enggak atau penyet gitu. Itu kita ganti aja gitu. Nah, ini untuk model kupler itu ada dua ya biasanya yang di pasaran itu. Jadi yang model kupler kayak gini atau yang model drat seperti ini. Ya. Jadi ini sama juga, kita cek seal-sealnya apakah ada yang sobek. Terus kita cek juga yang model kayak gini ya. Kita cek di bagian dalamnya, kita bersihkan. Apabila ada kotoran kita bersihkan, baru nanti kita tutup lagi, kita pasang lagi. Ya, sama juga yang model kayak gini, kita buka juga. Caranya kita buka pakai ini ya. Nah, ini nomor 12 ini. Nah, pakai nomor 12 ini kita keluarin kayak gini. Nah, jadi ini udah tak buka ya. Pakai kunci nomor 12 yang bagian putih-putihnya ini. Nah, yang ini kalau mau dibuka juga ya, bisa. Kita cek, kita bersihkan juga ya. Selain yang seal-nya. Pokoknya ini seal-nya kalau misalnya ada yang sobek aja, ganti aja. Nah, gitu. Setelah udah dicek ya, jadi kita tahu bocornya lewat sini aja, udah selesai, tinggal kita masukin aja ya. Kalau kita balikin aja. Tapi nanti balikinnya nanti aja. Kita sekarang lanjut untuk
ngecek angin yang kedua apabila bocornya itu karena tabung dalamnya ya. Karena tabung dalamnya itu biasanya muncul gejalanya itu bocornya lewat depan laras. Ya, ini bisa lewat sini bisa, lewat sini juga bisa, lewat sini bisa, lewat sini juga bisa. Jadi kita caranya harus ngeluarin tabung dalamnya ya. Tabung dalamnya itu ada di dalam sini. Nah, cara ngeluarinya, yang ini kita singkirin aja udah. Oke, sekarang kita ngeluarin tabung dalamnya ya. Jadi untuk keluarin tabung dalamnya kita lepas larasnya dulu ya. Jadi kita keluarin larasnya dulu biar enak. Kita buka dulu untuk cincin larasnya. Nah, ini pakai nomor 2,5 ini. Kalau di Apollo stainless. Kita kendorin. Oke. Udah kendor ya. Terus yang bagian belakangnya juga. Oke, udah kendor ya. Kita tarik pelan-pelan. Oke, udah keluar ya larasnya. Nah, oke. Jadi ini larasnya udah keluar, biar lebih enak untuk ngeluarin tabung dalamnya. Ini kita singkirin larasnya. Oke. Oke. Setelah larasnya keluar, terus sekarang kita lepas chambernya. Ya, kita lepas chambernya. Untuk di Apollo stainless ini baut chambernya ada di sebelahnya tempat kita ngisi mimis. Oke, ini udah lepas satu ya. Tinggal satu lagi, totalnya ada 2 kalau di Apollo stainless ini. Oke, udah lepas. Nah, ya, udah lepas ya. Allahu Akbar. Nah, udah lepas kayak gini. Nah, jadi ini chambernya ya. Terus di sini, ini ada seal-nya. Nah, ini bisa dicek juga. Ini untuk seal lubang transfernya ya. Di sini ya. Kita cek juga apabila ada sobek gitu, kita ganti aja. Pokoknya seal-sealan ini ada yang sobek atau ada yang penyet gitu, kita ganti aja. Ya, itu jadi salah satu penyebab kebocoran juga. Nah, ini udah lepas chambernya. Sekarang kita keluarin belakangnya sih di sini, tutupnya ini. Ini sama juga ada pennya ya. Nah, kita paku juga. Kita palu juga. Oke, jadi ini tadi sudah saya siapkan untuk pennya, agak dikeluarin dikit jadi biar enak, biar cepet gitu maksudnya. Oke, udah keluar ya. Nah, ini udah keluar. Terus setelah itu kita, ya ini dilepas dulu, jangan lupa ini. Untuk triggernya. Nah, itu harus dipegangi tadi. Harusnya ini dulu tadi. Harusnya ini dulu sebelum itu. Oke. Mana tadi jatuh? Ini maksud sini. Nah, oke, jadi ini lepas ya dulu bedil. Jadi tadi kebalik ya. Harusnya kita lepas dulu yang ini. Yang baut ini baru kita keluarin pennya. Nah, jadi itu kayak gini ya. Ini bagian belakangnya. Ini hammernya ya. Jadi ini hammernya. Oke, setelah itu kita keluarin ininya. Ya. Pakai tang aja kalau yang ini. Mana tang? Oke, jadi ini sudah lepas ya. Bentar tak tato dulu. Oke, jadi ini udah keluar ya. Ini. Terus selanjutnya, ini tinggal ada satu pen lagi. Ya, tinggal ada satu pen lagi.
Ini tadi sebelumnya udah tak keluarin biar cepet. Ini tinggal nerusin aja. Nah, oke. Ya, udah lepas ya pennya. Oke, yang selanjutnya kita lepas ininya. Ini kalau namanya itu mounting popor, apa bautnya buat nempatin popornya gitu. Baut popornya. Kita lepas nomor, ini nomor 12 ini. Nomor 10 ya, kita lepas. Nah, oke. Jadi ini gini aja. Nah, ini cuman gini aja ngelepasinya ya. Ini buat nempatin popor itu ya. Ini juga langsung masuk ke nahan tabung dalamnya. Oke ya, udah lepas semua ya, kayak gini. Udah lepas semua. Sekarang tinggal kita keluarin tabung dalamnya yang ada di sini ya. Nah, untuk cara ngeluarin tabung dalamnya ya, tadi yang sudah saya jelaskan, bisa kalau nggak punya alat ini ya. Ini ada alat ini, karena di dalam di sini ya, ini ada pentilannya. Jadi ada lubangnya gitu, nah ada bolongannya juga ya. Kayak gini. Bisa pakai peralon ya. Jadi ini kita keluarin lewat belakang ke depan ya. Kenapa nggak dari depan ke belakang aja mas? Kan lebih pendek tuh. Kan jadi sini kan lebih pendek, lebih enak, lebih cepat gitu maksudnya. Nah jangan karena kayak gini ya contohnya. Jadi nanti posisinya tuh kayak gini. Nah, posisinya itu ke belakang gini. Ya, ini pentilannya ya. Jadi ini yang lubangnya ya. Ini masuk nanti ke dalam gini. Kalau ke belakang, karena di sini banyak belekannya. Belekannya itu apa bahasa Indonesianya? Banyak kayak lubang-lubangnya ya. Takutnya nanti kalau ini didorong ke belakang, nanti dia sealnya bisa sobek ya. Kena inilah, ini kan agak tajam tuh. Nah, ini kan tajam nih. Nah, nanti dia bisa sobek. Kalau ke depan kan los. Ini nggak ada apa-apa kan di depan ini. Nah, makanya kita keluarin ke depan. Nah, jadi gitu. Kenapa nggak lewat belakang aja kan lebih cepat? Ya, memang lebih cepat, tapi nanti sobek semua sealnya. Jadi kayak gitu ya. Oke, sekarang kita keluarin. Pakai peralon ya bisa. Pakai peralon yang nggak usah dikasih tutup. Oke. Gimana nih? Gini ya. Oke, kita keluarin ya. Nah, tinggal gini aja. Nah, udah keluar ya. Akan. Oke. Udah keluar ya. Oke, jadi ini tadi yang berhasil kita keluarkan untuk tabung dalamnya ya. Nah, jadi kan kalau udah tahu bocornya tadi dari apa? Dari depan laras tadi mana? Udah copot ya. Sini atau dari chambernya tadi kita copot ini aja. Kita copot ininya juga. Kita cek apabila ada sobek ya, kita ganti seal-sealnya ya, kayak gitu. Terus ini bisa kita buka juga apabila ada kotor ya kita bersihkan gitu. Pokoknya kita buka untuk tabung dalamnya itu kayak gitu. Kalau misalnya kita tahu penyebabnya ada di bagian di situ tadi. Kalau misalnya penyebabnya cuman ada di kupler depan ya kita nggak perlu buka ini, nggak usah. Kita buka tutup depannya aja yang tadi itu. Kita buka ini aja, nggak usah sampai kita buka-buka ini nggak perlu. Jadi kita sesuaikan aja. Tapi kalau misalnya bocornya dari laras depan, dari chambernya juga itu tadi, kita tetap harus buka ini ya. Karena kan satu rangkaian ini tadi cara nyopotinnya. Kalau kita nggak nyopot ini, nggak nyopot tutup depannya, kita nggak bisa ngeluarin ini kalau kalian. Kita nggak bisa ngeluarin ini toh jadinya gitu. Jadi tetap harus satu rangkaian. Seperti itu ya dulu bediler. Nah oke, jadi ini sudah lepas semua ya. Silahkan untuk diganti seal-sealnya apabila ada sobeknya, apabila ada penyetnya, kita ganti aja seperti itu ya dulu bediler. Nah oke dulu bediler, jadi itu untuk cara ngelepasinya ya. Jadi untuk cara memperbaikinya, ngelepasinya kita bagi dua part ya biar nggak kepanjangan. Yang selanjutnya di part yang kedua kita akan masang, benerin lagi ya, kita pasang lagi apa yang sudah kita bongkar tadi, kita pasang lagi. Oke, jadi tunggu aja di part kedua dulu bediler.